Pembacaan Alkitab menurut Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jikalau ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kisah tentang masa raya Paskah menjadi kisah yang sangat menarik di sepanjang kehidupan kita. Kisah yang memberikan kita anugerah keselamatan sehingga hidup kita tidak hanya menjadi hidup ketika kita bernyawa, tetapi hidup untuk selamanya. Ada fase kematian yang akan membawa kita kepada fase kehidupan yang kekal bersama Yesus Kristus. Ada fase kematian yang dialami oleh Yesus Kristus untuk menghadirkan karya keselamatan bagi kehidupan. Ada fase kematian yang dimana juga memberikan harapan dalam kehidupan ini. Ibarat tumbuhan. Tumbuhan tidak sekonyong-konyongnya akan langsung jadi. Tumbuh menjadi besar, lalu berbunga dengan indah. Tetapi dimulai dari benih. Benih yang ditanam, benih yang mati. Benih kalau tidak ditanam, dia akan tetap mati. Benih yang mau bersedia untuk ditanam, masuk ke dalam tanah, ke dunia yang berbeda dengan dirinya. Benih yang bersedia juga mau keluar dari zona amannya, kenyamanan, kefanaan. Karena benih harus mau meletek, membuka diri. Dan itu adalah kesempatan untuk daun-daun atau bakal daun itu bertumbuh. Lalu akan tumbuh tumbuhan. Ketika mengeluarkan daun-daun dan semakin hari semakin besar, semakin sehat, maka akan mengeluarkan bunga-bunga dan akan mengeluarkan buahnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, memahami tentang karya keselamatan dalam Yesus Kristus dalam peristiwa Prapaskah ini adalah juga memahami bagaimana Tuhan Allah itu mau turun dalam kehidupan kita. Kehidupan yang jauh berbeda dari zona aman dan nyaman sebagai Tuhan yang harusnya tetap bertata dalam kerajaan sorga, tapi mau turun dalam kehidupan dunia, dalam kefanaan, lalu mau membuka diri, menjadikan dirinya kesempatan untuk memberikan keselamatan bagi kehidupan. Tuhan menjadi Tuhan yang terbuka. Tuhan menjadi Tuhan yang mau berkorban untuk menumbuhkan kehidupan. Bagaimana dengan kita? Di masa Raya Paskah ini kita juga diajak untuk menghayati di masa-masa Prapaskah ini jalan kehidupan, di mana di balik itu ada jalan kematian. Jalan keselamatan, di mana di balik itu juga ada jalan penderitaan. Jalan akan karya keabadian, di mana di balik itu ada jalan kematian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, di masa Raya Paskah ini kita diajak untuk menghayati, memperingati, dan juga merayakan. Sudahkah sejauh mana kita menghayati keselamatan Tuhan? Apakah kita hanya bagian yang bersorak-sorai, Hosana, Hosana, lalu sesaat saja kemudian kita berkata, salibkan dia, salibkan dia. Ataukah kita adalah anak-anak Tuhan yang mau terpanggil dalam kehidupan ini untuk menghadirkan karya keselamatan, menghadirkan harapan
menghadirkan kasih, sekalipun ada pengorbanan, sekalipun mungkin ada banyak hal-hal yang harus kita sangkali, kita matikan di dalam pola hidup, pemikiran, dan perilaku sehari-hari kita yang buruk, yang harus kita buang dan kita matikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, semua itu membutuhkan hikmat dari Tuhan. Semua itu butuh pelajaran dan kita harus belajar dari Sang Maestro, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Di balik segala keselamatan, kebaikan, anugerah yang Tuhan berikan, di masa raya Paskah ini, mari kita mengingat ada kematian, penderitaan, dan juga keluar dari zona aman dari Tuhan kita Yesus Kristus. Maukah kita mengikutnya? Jadikan diri kita benih yang siap untuk tanam dan ditumbuhkan oleh Tuhan. Jadikan kita tumbuhan yang mungkin sudah besar dan disiapkan Tuhan untuk berbuah. Dan ketika itu terjadi, ingatlah, karena buah itu tidak dimakan oleh pohonnya sendiri, tetapi buah itu dimakan oleh orang lain, pihak lain dari sang pohon. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Allah yang luar biasa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk anugerah penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami mengingat mereka yang sedang bergumul dalam kehidupan ini. Mereka yang bergumul dalam pemulihan ekonomi, mereka yang bergumul keluar dari jerat-jerat utang piutang, mereka yang bergumul dari jerat-jerat kekerasan, pengorbanan, pelecehan yang mereka rasakan, mereka yang bergumul dari jerat-jerat trauma-trauma kehidupan. Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, tolonglah dan barulah kami untuk menjadi sahabat bagi mereka. Kami mengingat mereka yang sedang sakit, mereka yang dalam usia senja. Kami berdoa untuk Ibu Sylvia Intan, Bapak Untung Raharjo, Bapak Sutanto Harto, Ibu Titi Niatin, untuk Ibu Sumihar, Ibu Lani Pangestu, untuk Bapak Willy, untuk Bapak Andi Rahmat, untuk Ibu Maria, untuk Oma Budi, untuk Oma Sayan, untuk Oma Heni Caya, dan Bapak Ibu, Oma Opa sekalian. Tuhan urapi dengan hikmat kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang sangat baik, urapi Tuhan kehidupan kami. Biarlah gerejamu, setiap anggota jemaat, simpatisan dan tamu GKI Delima ini boleh menjadi rumah cinta Tuhan. Baharulah kami Tuhan, beri kekuatan dan penghiburan. Biarlah kasih dan kedamaian boleh kami sebarkan. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami juga berdoa untuk kehidupan dunia. Kau berkati Tuhan, kondisi sekarang ini, pemulihan, kesehatan, pemulihan ekonomi, perdamaian dunia setelah perang Ukraina dan juga Rusia. Begitu juga untuk wabah-wabah penyakit dan COVID yang masih beredar. Tuhan tolong dan sertai. Tuhan Yesus yang sangat baik, inilah doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.